Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan percakapan coaching kali ini, saya Heti Kusmiati sebagai pengamat, Ibu Tita Sumiarsi sebagai coach, dan Ibu Tita Nurhayati sebagai coachee. Baik, Ibu Tita double ini ya, Ibu Tita Sumiarsi dan Ibu Tita Nurhayati. Baik, sebelum mulai percakapan, saya akan menyampaikan rubrik penilaian untuk percakapan coaching kali ini kepada Ibu Tita Sumiarsi sebagai coach pada kesempatan kali ini. Baik Ibu, rubrik penilaian untuk percakapan ini yang pertama yaitu kesesuaian dengan alur tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Ibu, pada pertemuan coaching kali ini, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama yang akan saya kembangkan adalah pertama kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua adalah kita harus mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, baik Ibu, terima kasih. Dari ketiga kompetensi tadi, bagian mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Saya akan mencoba berusaha mengembangkan tentang mendengarkan dengan aktif. Baik, mendengarkan aktif yang ingin Ibu kembangkan pada kesempatan coaching kali ini. Menurut Ibu, pada kesempatan kali ini, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari percakapan coaching ini apa, Bu? Saya ingin mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach tersebut. Baik, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach. Baik Ibu. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita mulai pada percakapan coachingnya. Bu Tita Sumiarsi sebagai coach dan Ibu Tita Nurhayati sebagai coachee. Dipersilahkan, Bu. Assalamualaikum Bu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Tita kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya. Ini Bu Tita menemui saya ada perlu apa ya Bu? Saya menemui Ibu, saya bertujuan ingin bercerita sama Ibu. Oh, bercerita. Kira-kira itu ceritanya tentang apa ya Bu ya? Jadi begini Bu, tentang permasalahan saya di kelas Bu. Iya. Ya, begini ya Bu ya. Saya kan guru kelas 1 SD. Iya. Nah, sejak pertama masuk tuh sampai sekarang kan udah berjalan 3 bulan ya pembelajaran. Saya merasa risih Bu sama orang tua murid. Ada beberapa lah orang tua murid yang setiap kali belajar tuh ikut-ikutan masuk ke dalam kelas Bu. Jadi ikut-ikutan belajar. Iya. Jadi kesannya tuh kayak menggurui anaknya di dalam kelas. Si orang tua tersebut. Ya, itu Bu. Oh, jadi itu permasalahannya. Ya. Terus sekarang Bu Tita sudah punya kekuatan apa untuk menghadapi permasalahan tersebut? Kekuatan yang sudah saya miliki, yang pertama itu saya memiliki rasa sabar Bu, ya sabar menghadapinya gitu. Kemudian yang kedua, saya terus-terusan secara perlahan gitu Bu memberikan pemahaman kepada orang tua tersebut agar membiarkan gitu anak itu untuk mandiri, untuk agar bisa belajar di kelas udah bersama bu gurunya, mempercayakan saya gitu. Oh, jadi dengan sabar ya. 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 Mungkin dari masalah tadi ada hambatan yang Ibu Tita hadapi. Ada hambatan nggak? Hambatan ada aja Ya. sih Bu. Jadi hambatan karena berbeda pemahaman Bu. Saya dengan orang tua murid tersebut, ada yang masih bersikukuh merasa ingin tetap menemani sang anak di dalam kelas. Masih ada aja yang seperti itu. Pasti ya, hambatan masih ada ya Bu ya. Masih ada. Terus nanti ke depannya rencana apa yang akan dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya. Rencana saya tuh saya akan terus melaksanakan komunikasi aktif dengan sharing gitu, dengan membentuk grup di kelas 1, dan juga saya akan menggunakan buku penghubung untuk
orang tua agar tahu agar tahu perkembangan peserta putra putrinya di kelas. Dengan begitu mereka benar-benar mempercayai putra putrinya udah belajar sama bu guru, mandiri, bisa mandiri gitu Bu. Iya. Ya, percaya diri. Iya, berarti kalau gitu Bu Tita sekarang sudah punya komitmen ya. Ya. Jadi komitmen tersebut harus disepakati, harus dijalankan ya Bu Tita ya. Ya. Jadi apa yang telah direncanakan oleh Bu Tita itu harus benar-benar ada tanggung jawabnya, harus direalisasikan di lapangan, yaitu di sekolah untuk menghadapi peserta didik. Ada yang masih ditanyakan, mau dicurhatkan sama saya gitu Bu? Ada? Saya rasa udah sih Bu, udah terjawab semua keluh kesah saya. Oh, jadi udah lega, udah cukup gitu ya? Iya, udah Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya, Iya, sudah meluangkan waktunya bersama saya. Sama-sama Bu Tita. Mudah-mudahan apa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tita ya nanti bisa dihadapinya dengan sabar ya, dengan ikhlas, karena kita itu menghadapi peserta didik harus dengan keikhlasan dan kesabaran. Iya, Mungkin itu ya. Mungkin percakapan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk percakapan coachingnya ya, Ibu Tita sebagai coach. Baik Bu Tita, dari hasil pengamatan saya tadi, untuk tercapaiannya dengan penggunaan alur tirta sudah tercapai, seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah terlihat. Untuk mengembangkan potensi Ibu tadi, yaitu mendengarkan aktif, juga sudah terlihat, sehingga Ibu bisa mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk membantu coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian proses coach yang dilakukan Ibu juga bebas dari asumsi menurut pengamatan saya tadi ya Bu ya. Iya, terima Ya. kasih Bu. Bu Tita, tadi kan Ibu sudah menjadi coach. Ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Tita ketika menjadi coach tadi? Perasaan saya alhamdulillah ya, menjadi banyak pengalaman, senang menjadi seorang coach itu ya, karena saya sudah bisa menggali apa yang ada di dalam diri coach gitu. Oh, baik. Jadi udah senang gitu jadi coach. Senang ya Bu ya bisa menggali potensi orang lain atau menggali potensi yang dimiliki oleh coach tadi ya. Baik, setelah melakukan praktek coaching barusan ya Bu ya, kemudian potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada kesempatan atau pada praktek coaching ke depan seperti itu? Praktek yang saya ingin kembangkan sebagai coach Ya, adalah untuk terus berusaha dan belajar supaya saya menjadi coach itu lebih mahir, lebih punya keterampilan gitu yang luas, sehingga ilmu ini bisa kita bagikan ke rekan kerja kita. Baik, terima kasih. Dari ketiga kompetensi tadi kan Ibu ingin mengembangkan mendengarkan aktif ya pada kesempatan percakapan coach kali ini. Pada kesempatan coach berikutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya akan mencoba mengembangkan tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Bu. Baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya untuk menggali potensi dari coach itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Tita sudah menjadi coach pada kesempatan ini. Selamat untuk Bu Tita dan tetap semangat. Semangat. Ya, saya rasa sudah cukup percakapan kali ini. Terima kasih untuk Bu Tita Sumiarsi dan Bu Tita Nurhayati. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Heti sama Bu Tita Nurhayati? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan coaching ini ya. Dalam proses coaching ini saya akan mengamati percakapan alur tirta. Saya sebagai pengamat, Bu Tita sebagai coach, dan Bu Heti sebagai coach.
Di sini saya akan menanyakan kepada coach yaitu Bu Tita Nurhayati tentang kompetensi coach itu apa aja sih Bu Tita? Kompetensi coach yang saya miliki yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, itu ya kompetensi coach. Yang kedua, bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik oleh Bu Tita Nurhayati? Saya ingin mengembangkan kompetensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu aja ya, pertanyaan yang berbobot ya, itu bagus. Para ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh seorang coach itu bagaimana? Saya bisa mengarahkan coach untuk menggali potensinya dalam penyelesaian masalah dan coach bisa memunculkan ide-ide baru. Iya, itu ya. Saya akan persilahkan sekarang ya kepada Bu Tita juga Bu Heti. Bu Tita sebagai coach dan Bu Heti sebagai coachnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam Bu Tita. Ya. Ada apa ya tujuannya Bu Heti ingin menemui saya? Gini Bu, sebelumnya saya minta izin dulu kepada Ibu. Saya ingin menyampaikan atau ingin curhat intinya Bu. Saya punya permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Boleh Bu atau Ibu kiranya ada waktu seperti itu mungkin? Boleh, silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Jadi gini Bu, saya punya permasalahan di kelas. Saya setiap tahun saya selalu melakukan analisis atau bukan analisis, intinya asesmen atau penilaian sebelum pembelajaran, yaitu penilaian diagnostik intinya ya Bu ya. Nah, di sini karena saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya melakukan tes membaca kepada siswa saya seluruhnya sebelum di awal tahun ajaran. Dan pada tahun ini saya menemukan tiga orang siswa yang sangat kesulitan membaca, bahkan untuk mengenal huruf pun dia sangat kesulitan gitu. Padahal untuk tingkat SMP tingkat kemampuan membacanya itu harus sudah berada di level mahir, sedangkan di level cakap atau mahir minimal cakap ya. Bahkan seharusnya sudah mahir mampu untuk berbicara, menuliskan cerita, tapi ini kan dia pasti kesulitan untuk menulis cerita kalau dia sendiri tidak mampu dalam membaca seperti itu Ibu. Apa yang harus saya lakukan dan tindakan apa yang harus saya lakukan seperti itu Ibu? Ya, lalu kekuatan yang sudah dimiliki oleh Bu Heti itu? Kekuatan yang sudah saya miliki ya, yang pernah saya lakukan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya juga saya memiliki siswa yang seperti itu, tapi hanya satu orang. Saya melakukan bimbingan belajar tambahan kepada siswa tersebut, memberikan pembelajaran khusus kepada dia, jadi tidak sama dengan rekan yang mampu membaca, karena tidak mungkin kan sama, karena dia juga kan penguasaannya jauh lebih berbeda dengan temannya. Saya memberikan tambahan pembelajaran membaca di luar jam pelajaran saya. Kalau tidak ada jam pelajaran, kalau ada jam pelajaran ya pada saat saya mengajar, saya memberikan pembelajaran atau latihan membaca kepada anak tersebut. Ya, ada hambatan nggak Bu dalam prosesnya itu? Hambatannya ya motivasi dari anak itu sendiri, terus dari saya juga, karena ketika saya dihadapkan dengan pekerjaan tambahan yang menyita waktu saya, ketika saya tidak ada jam mata pelajaran saya menjadi lupa kepada kewajiban saya atau tugas saya untuk membimbing anak tersebut. Seperti itu hambatan bagi saya. Kemudian dalam mengatasi hambatan itu, kira-kira rencana apa nih yang akan dilaksanakan ke depannya? Rencana yang akan saya laksanakan
mungkin sama melakukan kembali kegiatan pembelajaran tambahan untuk anak tersebut. Tapi di luar itu saya berniat untuk melakukan kerjasama juga dengan orang tua siswa, bahwa karena kan kalau waktu di rumah itu lebih luas ya, lebih lama. Jadi saya akan meminta bantuan kepada orang tua. Jadi tidak hanya di sekolah belajarnya, tapi anak juga dibimbing oleh orang tuanya di rumah seperti itu. Itu mungkin yang rencananya akan saya lakukan. Iya baik. Jadi Bu Heti nanti bisa berkomitmen ya Bu ya dalam menjalankan rencana-rencana Bu Heti tersebut, dan dengan berkolaborasi dengan orang tua di rumah ya Bu ya, Ya. untuk memotivasi belajar Anak tersebut. ya. Baik. Ada lagi Bu, bagaimana? Mungkin selain itu saya juga akan berusaha melibatkan rekan sejawat Bu, rekan sejawat untuk, jadi saya akan mengkomunikasikan kemampuan anak tersebut agar tidak hanya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi dalam mata pelajaran lain pun anak tersebut lebih diutamakan dalam kompetensinya, peningkatan kompetensi dalam membacanya. Seperti itu mungkin Bu. Baik, sudah baik Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Heti rencanakan itu bisa konsisten ya Bu ya, bisa terlaksana. Amin, Bu. sesuai apa yang diharapkan ya Bu ya. Ya, amin, mudah-mudahan. Ya, ada lagi yang ingin dicurhatkan atau bagaimana Bu? Cukup Bu, ya cukup. Terima Ya. kasih Bu untuk waktunya. Sekarang mungkin saya sudah memiliki solusi atau gambaran apa yang akan saya lakukan. Seperti tadi yang sudah saya jabarkan rencananya, insya Allah, dan saya akan berkomitmen penuh untuk melaksanakan apa yang telah saya rencanakan tadi. Terima kasih Ibu untuk waktunya, sudah mendengar semua keluhan saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai pengamat. Nama saya Tita Nurhayati. Ada Bu Heti Kusmiati bertindak sebagai coach, dan Bu Tita Sumiarsi yang bertindak sebagai coach. Kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Purwakarta. Nah, baiklah. Di sini saya akan menilai rubrik percakapan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Heti sebagai coach dan Bu Tita sebagai coach. Apakah rubrik percakapan tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta ataukah belum? Nah, kemudian saya akan bertanya kepada Bu Heti yang di sini bertindak sebagai coach tentang kompetensi apa yang dimiliki oleh Bu Heti dari coaching yang akan dilakukan ini. Kompetensi yang saya miliki, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, nanti saya akan mencatatnya ya. Kemudian bagian mana kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif agar saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari pelaksanaan coaching. Indikator ya, saya ingin mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Baik, kita mulai saja ya Bu ya praktek coachingnya. Baik, saya akan persilakan kepada Bu Heti yang bertindak sebagai coach dan Bu Tita Sumiarsi sebagai coach. Baik, terima kasih Bu Tita. Sama-sama, silakan. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam Bu Tita. Bagaimana kabarnya Bu?
Alhamdulillah baik. Bu Heti gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Bu Tita, ada apa? Oh iya Bu Heti, makasih ya. Ini sebelumnya Bu Heti ada waktu nggak? Saya ini mau ini nih ada permasalahan lah gitu Bu Heti. Wah tentu ada Bu. Permasalahan apa yang ingin Ibu sampaikan? Ini Bu Heti di dalam kelas, dalam pembelajaran, istilah semuanya juga udah pada tahu ya tentang apa namanya media pembelajaran. Di sini saya di sekolah, terutama saya ini ya punya masalah, jadi pengen curhat ke Bu Heti. Saya tuh belum bisa membuat media pembelajaran yang inovatif. Sekarang itu kan kita abad 21, kita itu diharuskan ya di dalam pembelajaran di kelas itu kita menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Jadi saya tuh belum bisa membuat atau merancang tentang media tersebut gitu. Baik, masalah Ibu yaitu merasa kesulitan untuk membuat media pembelajaran yang inovatif ya Bu. Menurut Ibu, hambatan Ibu dalam membuat media pembelajaran yang inovatif itu apa? Justru saya merasa gini Bu, hambatan yang saya rasakan ini berarti dari dalam diri saya sendiri hambatannya. Jadi emang media pembelajaran yang inovatif itu cara membuatnya itu saya belum memahami. Jadi bagaimana caranya kita nanti mendapatkan cara atau trik membuat media tersebut, itu hambatannya dalam diri saya sendiri Bu. Jadi belum paham gitu, belum mengerti. Baik, hambatannya itu dari diri Ibu sendiri ya Bu ya, Iya. hambatannya dari diri Ibu sendiri. Kemudian apa ada solusinya untuk hambatan Ibu tersebut? Kalau ada hambatan pasti harus ada solusi Iya. ya Bu ya. Mudah-mudahan saya nanti untuk memecahkan solusi tersebut adalah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti di KKG gitu kan. KKG, terus mengikuti workshop, seminar-seminar yang di sana kita pasti membahas tentang masalah media pembelajaran yang inovatif. Karena di abad 21 ini kan kita tahu ya Bu ya, bahwa kita mengajar di kelas itu harus benar-benar semuanya yang inovatif, kreatif ya, sehingga peserta didik itu tidak jenuh mendengarkan kita untuk istilahnya memberikan pelajaran tersebut di kelas. Mungkin itu. Baik, solusinya itu Ibu ini akan mengembangkan kemampuan atau potensi diri Ibu dan untuk mengikuti berbagai pelatihan Ya. mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik, kemudian rencana apa saja yang akan Ibu lakukan ke depan? Rencana saya ke depannya untuk lebih mengetahui atau lebih menggali tentang pembuatan media pembelajaran. Pertama adalah di sekolah dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat juga ya, dengan rekan kerja, membentuk suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut yaitu membuat media pembelajaran yang inovatif. Jadi selain mengikuti KKG, seminar, juga di sekolah juga saya akan mengadakan kegiatan yang membahas tentang pembuatan media yang inovatif tersebut, sehingga nanti peserta didik kita ya dari kelas 1 sampai kelas 6, dari misalkan gurunya harus punya media pembelajaran yang inovatif. Jadi peserta didik kita itu tidak jenuh ya untuk mendengarkan kita sebagai guru menerangkan atau mendidik anak-anak, sehingga anak didik kita itu benar-benar berkarakter ya. Karena kalau misalkan kita cuma ceramah ya Bu ya, kalau kita ceramah di kelas, jadi kayaknya anak-anak itu jenuh. Kalau menggunakan media pembelajaran, contohnya misalkan kita bisa menggunakan Infocus kan ya, dengan melihat video-video gitu dari YouTube, itu kan anak bisa termotivasi, merangsang anak supaya belajarnya itu lebih semangat lagi. Mungkin itu Bu. Baik,
begitu banyak rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya ya Bu ya, untuk peningkatan pembelajaran, terutama dalam pembuatan media pembelajaran yang inovatif. Baik, untuk menjaga konsisten Ibu atau rencana yang akan Ibu lakukan, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan? Mungkin di sini ya sebagai rasa tanggung jawab saya ya, yang akan dilibatkan ya semua, dari kepala sekolah, guru-guru, terus selain guru juga kan ada tenaga pendidikan. Jadi semua yang ada warga sekolah pasti dilibatkan oleh saya untuk rasa tanggung jawab saya gitu. Baik, untuk menunjang atau untuk tanggung jawab Ibu ya, tadi bahwa Ibu itu akan melibatkan semua warga sekolah seperti kepala sekolah, rekan guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, terutama dalam pembuatan pembelajaran yang inovatif. Baik Ibu, apa ada lagi Bu? Mungkin setelah curhat sama Bu Heti ya, alhamdulillah sekarang sudah terjawab gitu, alhamdulillah. Jadi udah cukup Bu, udah cukup. Jadi sekarang Ibu sudah yakin ya apa yang akan Ibu lakukan untuk penyelesaian masalah ini? Insya Allah udah yakin Bu Heti. Terima kasih ya. Terima kasih atas masukan dari Bu Heti. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih pada Bu Heti sebagai coach dan Bu Tita sebagai coach. Saya telah mengobservasi dari percakapan coaching yang barusan tadi dilaksanakan. Sudah dari percakapan coaching yang sudah dilaksanakan ini sudah benar-benar sesuai dengan percakapan alur Tirta, dan kemudian indikatornya sudah tampak, yaitu seorang coach bisa menggali potensi dari seorang coach. Ya, lalu bagaimana perasaannya Bu Heti tadi sebagai coach? Ya, perasaan saya merasa senang bisa membantu rekan saya dalam menyelesaikan permasalahannya, dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach tadi, seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi nggak kompetensi yang ingin terus dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan terus yaitu ya mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan mampu mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Itu yang ingin terus saya kembangkan. Ya. Dengan sering latihan-latihan ya, dan sering latihan tentunya. Dengan mempraktekannya, itu inti yang utama Bu, mempraktekkan secara langsung dengan rekan sejawat seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Saya cukupkan ya Bu ya praktek coaching pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktek lagi ya Bu ya, supaya kemampuan coaching kita semakin bertambah ya Bu ya. Ya, amin. Demikianlah praktek coaching yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 5 Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Heti sama Bu Tita Nurhayati? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan coaching ini ya. Dalam proses coaching ini saya akan mengamati percakapan alur Tirta. Saya sebagai pengamat, Bu Tita sebagai coach, dan Bu Heti sebagai coach. Di sini saya akan menanyakan kepada coach yaitu Bu Tita Nurhayati tentang kompetensi coach itu apa aja sih Bu Tita? Kompetensi coach yang saya miliki yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, itu ya kompetensi coach.
Yang kedua, bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik oleh Bu Tita Nurhayati? Saya ingin mengembangkan kompetensi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu aja ya, Ya. pertanyaan yang berbobot ya, itu Ya. bagus. Para ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan oleh seorang coach itu bagaimana? Saya bisa mengarahkan Koci untuk menggali potensinya dalam penyelesaian masalah dan Koci bisa memunculkan ide-ide baru. Iya, itu ya. Saya akan persilahkan sekarang ya kepada Bu Tita juga Bu Heti. Bu Tita sebagai coach dan Bu Heti sebagai coachnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam Bu Tita. Ya. Ada apa ya tujuannya Bu Heti ingin menemui saya? Gini Bu, sebelumnya saya minta izin dulu kepada Ibu. Saya ingin menyampaikan atau ingin curhat intinya Bu. Saya punya permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Boleh Bu atau Ibu kiranya ada waktu seperti itu mungkin? Boleh, silakan. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Jadi gini Bu, saya punya permasalahan di kelas. Saya setiap tahun saya selalu melakukan analisis atau bukan analisis, intinya asesmen atau penilaian sebelum pembelajaran, yaitu penilaian diagnostik intinya ya Bu ya. Nah, di sini karena saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya melakukan tes membaca kepada siswa saya seluruhnya sebelum di awal tahun ajaran. Dan pada tahun ini saya menemukan tiga orang siswa yang sangat kesulitan membaca, bahkan untuk mengenal huruf pun dia sangat kesulitan gitu. Padahal untuk tingkat SMP tingkat kemampuan membacanya itu harus sudah berada di level mahir, sedangkan di level cakap atau mahir minimal cakap ya, bahkan seharusnya sudah mahir mampu untuk berbicara, menuliskan cerita. Tapi ini kan dia pasti kesulitan untuk menulis cerita kalau dia sendiri tidak mampu dalam membaca seperti itu Ibu. Apa yang harus saya lakukan dan tindakan apa yang harus saya lakukan seperti itu Ibu? Ya, lalu kekuatan yang sudah dimiliki oleh Bu Heti itu? Kekuatan yang sudah saya miliki ya, yang pernah saya lakukan tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya juga saya memiliki siswa yang seperti itu, tapi hanya satu orang. Saya melakukan bimbingan belajar tambahan kepada siswa tersebut, memberikan pembelajaran khusus kepada dia. Jadi tidak sama dengan rekan yang mampu membaca, karena tidak mungkin kan sama, karena dia juga kan penguasaannya jauh lebih berbeda dengan temannya. Saya memberikan tambahan pembelajaran membaca di luar jam pelajaran saya. Kalau tidak ada jam pelajaran, kalau ada jam pelajaran ya pada saat saya mengajar, saya memberikan pembelajaran atau latihan membaca kepada anak tersebut. Ya, ada hambatan nggak Bu dalam prosesnya itu? Hambatannya ya motivasi dari anak itu sendiri, terus dari saya juga, karena ketika saya dihadapkan dengan pekerjaan tambahan yang menyita waktu saya, ketika saya tidak ada jam mata pelajaran saya menjadi lupa kepada kewajiban saya atau tugas saya untuk membimbing anak tersebut. Seperti itu hambatan bagi saya. Kemudian dalam mengatasi hambatan itu, kira-kira rencana apa nih yang akan Bu Heti laksanakan ke depannya? Rencana yang akan saya laksanakan mungkin sama, melakukan kembali kegiatan pembelajaran tambahan untuk anak tersebut. Tapi di luar itu saya berniat untuk melakukan kerjasama juga dengan orang tua siswa, bahwa karena kan kalau waktu di rumah itu lebih luas ya, lebih lama. Jadi saya akan meminta bantuan kepada orang tua. Jadi tidak hanya di sekolah belajarnya, tapi anak juga dibimbing oleh orang tuanya di rumah.
seperti itu. Itu mungkin yang rencana yang akan saya lakukan. Ya baik. Jadi Bu Heti nanti bisa berkomitmen ya Bu ya dalam menjalankan rencana-rencana Bu Heti tersebut dan dengan berkolaborasi dengan orang tua di rumah ya Bu ya, Ya. untuk memotivasi belajar Anak tersebut. ya. Baik. Ada lagi Bu, bagaimana? Mungkin selain itu saya juga akan berusaha melibatkan rekan sejawat Bu, rekan sejawat untuk jadi saya akan mengkomunikasikan kemampuan anak tersebut agar tidak hanya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia tapi dalam mata pelajaran lain pun anak tersebut lebih diutamakan dalam kompetensinya, peningkatan kompetensi dalam membacanya. Seperti itu mungkin Bu. Baik, sudah baik Bu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Heti rencanakan itu bisa konsisten ya Bu ya, bisa Amin. terlaksana Amin, Bu. sesuai apa yang diharapkan ya Bu ya. Ya, amin, mudah-mudahan. Ya, ada lagi yang ingin dicurhatkan atau bagaimana Bu? Cukup Bu, ya cukup. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sekarang mungkin saya sudah memiliki solusi atau gambaran apa yang akan saya lakukan. Seperti tadi yang sudah saya jabarkan rencananya, insya Allah, dan saya akan berkomitmen penuh untuk melaksanakan apa yang telah saya rencanakan tadi. Terima kasih Ibu untuk waktunya, sudah mendengar semua keluhan saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching. Di sini saya bertindak sebagai pengamat. Nama saya Tita Nurhayati. Ada Bu Heti Kusmiati bertindak sebagai coach dan Bu Tita Sumiarsi yang bertindak sebagai coach. Kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Purwakarta. Nah, baiklah. Di sini saya akan menilai rubrik percakapan coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Heti sebagai coach dan Bu Tita sebagai coach. Apakah rubrik percakapan tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta ataukah belum? Nah, kemudian saya akan bertanya kepada Bu Heti yang di sini bertindak sebagai coach tentang kompetensi apa yang dimiliki oleh Bu Heti dari coaching yang akan dilakukan ini. Kompetensi yang saya miliki, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, nanti saya akan mencatatnya ya. Kemudian bagian mana kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif agar saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari pelaksanaan coaching. Indikator ya, saya ingin mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coach sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Baik, kita mulai saja ya Bu ya praktek coachingnya. Baik, saya akan persilakan kepada Bu Heti yang bertindak sebagai coach dan Bu Tita Sumiarsi sebagai coach. Baik, terima kasih Bu Tita. Sama-sama, silakan. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam Bu Tita. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Heti gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Bu Tita, ada apa? Oh iya Bu Heti, makasih ya. Ini sebelumnya Bu Heti ada waktu nggak? Saya ini nih ada permasalahan lah gitu Bu Heti. Wah, tentu ada Bu. Permasalahan apa yang ingin Ibu sampaikan? Ini Bu Heti di dalam kelas, dalam pembelajaran, istilah semuanya juga udah pada tahu ya tentang media pembelajaran.
Di sini saya di sekolah terutama saya ini ya punya masalah, jadi pengen curhat ke Bu Heti. Saya tuh belum bisa membuat media pembelajaran yang inovatif. Sekarang itu kan kita abad 21, kita itu diharuskan ya di dalam pembelajaran di kelas itu kita menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Jadi saya tuh belum bisa membuat atau merancang tentang media tersebut. Baik, masalah ibu yaitu merasa kesulitan untuk membuat media pembelajaran yang inovatif ya Bu. Menurut ibu, hambatan ibu dalam membuat media pembelajaran yang inovatif itu apa? Justru saya merasa gini Bu, hambatan yang saya rasakan ini berarti dari dalam diri saya sendiri hambatannya. Jadi emang media pembelajaran yang inovatif itu cara membuatnya itu saya belum memahami. Jadi bagaimana caranya kita nanti mendapatkan cara atau trik membuat media tersebut, itu hambatannya dalam diri saya sendiri Bu. Jadi belum paham gitu, belum mengerti. Baik, hambatannya itu dari diri ibu sendiri ya Bu ya, Iya. hambatannya dari diri ibu sendiri. Kemudian apa ada solusinya untuk hambatan ibu tersebut? Kalau ada hambatan pasti harus ada solusi Iya. ya Bu ya. Mudah-mudahan saya nanti untuk memecahkan solusi tersebut adalah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti di KKG gitu kan. KKG terus mengikuti workshop, seminar-seminar yang di sana kita pasti membahas tentang masalah media pembelajaran yang inovatif. Karena di abad 21 ini kan kita tahu ya Bu ya, bahwa kita mengajar di kelas itu harus benar-benar semuanya yang inovatif, kreatif ya, sehingga peserta didik itu tidak jenuh mendengarkan kita untuk istilahnya memberikan pelajaran tersebut di kelas. Mungkin itu. Baik, solusinya itu ibu ini akan mengembangkan kemampuan atau potensi diri ibu dan untuk mengikuti berbagai pelatihan Ya. mungkin seperti itu ya Bu ya. Baik, kemudian rencana apa saja yang akan ibu lakukan ke depan? Rencana saya ke depannya untuk lebih mengetahui atau lebih menggali tentang pembuatan media pembelajaran. Pertama adalah di sekolah dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat juga ya, dengan rekan kerja, membentuk suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut yaitu membuat media pembelajaran yang inovatif. Jadi selain mengikuti KKG, seminar, juga di sekolah juga saya akan mengadakan kegiatan yang membahas tentang pembuatan media yang inovatif tersebut, sehingga nanti peserta didik kita ya dari kelas 1 sampai kelas 6, dari misalkan gurunya harus punya media pembelajaran yang inovatif. Jadi peserta didik kita itu tidak jenuh ya untuk mendengarkan kita sebagai guru menerangkan atau mendidik anak-anak, sehingga anak didik kita itu benar-benar berkarakter ya. Karena kalau misalkan kita cuma ceramah ya Bu ya, kalau kita ceramah di kelas, jadi kayaknya anak-anak itu jenuh. Kalau menggunakan media pembelajaran, contohnya misalkan kita bisa menggunakan Infocus kan ya, dengan melihat video-video gitu dari YouTube, itu kan anak bisa termotivasi, merangsang anak supaya belajarnya itu lebih semangat lagi. Mungkin itu Bu. Baik, begitu banyak rencana yang akan ibu lakukan ke depannya ya Bu ya, untuk peningkatan pembelajaran terutama dalam pembuatan media pembelajaran yang inovatif. Baik, untuk menjaga konsisten ibu atau rencana yang akan ibu lakukan, kira-kira siapa saja yang akan ibu libatkan? Mungkin di sini ya sebagai rasa tanggung jawab saya ya, yang akan dilibatkan ya semua, dari kepala sekolah, guru-guru, terus selain guru juga kan ada tenaga pendidikan
Jadi semua yang ada warga sekolah pasti dilibatkan oleh saya untuk rasa tanggung jawab saya gitu. Baik, untuk menunjang atau untuk tanggung jawab ibu ya, tadi bahwa ibu itu akan melibatkan semua warga sekolah seperti kepala sekolah, rekan guru, peserta didik dan seluruh warga sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, terutama dalam pembuatan pembelajaran yang inovatif. Baik Ibu, apa ada lagi Bu? Mungkin setelah curhat sama Bu Heti ya, alhamdulillah sekarang sudah terjawab gitu, alhamdulillah. Jadi udah cukup Bu, udah cukup. Jadi sekarang Ibu sudah yakin ya apa yang akan Ibu lakukan untuk penyelesaian masalah ini? Insya Allah udah yakin Bu Heti. Terima kasih ya. Terima kasih atas masukan dari Bu Heti. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Heti sebagai coach dan Bu Tita sebagai coach. Saya telah mengobservasi dari percakapan coaching yang barusan tadi dilaksanakan. Sudah dari percakapan coaching yang sudah dilaksanakan ini sudah benar-benar sesuai dengan percakapan alur Tirta, dan kemudian indikatornya sudah tampak, yaitu seorang coach bisa menggali potensi dari seorang coach. Ya, lalu bagaimana perasaannya Bu Heti tadi sebagai coach? Ya, perasaan saya merasa senang bisa membantu rekan saya dalam menyelesaikan permasalahannya, dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach tadi, seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi nggak kompetensi yang ingin terus dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan terus yaitu ya mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan mampu mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Itu yang ingin terus saya kembangkan. Ya. Dengan sering latihan-latihan ya Bu, ya, dan sering latihan tentunya. Dengan mempraktekannya, itu inti yang utama Bu, mempraktekkan secara langsung dengan rekan sejawat seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Saya cukupkan ya Bu ya praktek coaching pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa praktek lagi ya Bu ya, supaya kemampuan coaching kita semakin bertambah ya Bu ya. Ya, amin. Demikianlah praktek coaching yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 5 Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.